Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, ikhwani rahimakumullah. Pada video kali ini insya Allah kami akan membahas tentang sistem pendidikan yang telah diterapkan oleh Allahyarham Ustadz Abdullah Said di Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan, yaitu sistem pendidikan Prawahyu. Sistem pendidikan Prawahyu. Apa itu, ikhwani? Bahwa Allahyarham Ustadz Abdullah Said, pendiri Hidayatullah, menyampaikan bahwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya mengandung hikmah yang sangat besar, termasuk di dalam mengarungi samudera kehidupan sebelum diangkatnya beliau menjadi seorang Rasul, yaitu sebagai pribadi Muhammad. Di dalam mengambil hikmah kehidupan Muhammad, Ustadz Abdullah Said menyampaikan ada tahapan-tahapan prawahyu. Yang pertama adalah masa keyatiman atau fase keyatiman. Yang kedua, fase menggembala. Ketiga, fase berdagang. Keempat, fase berqotijah. Kelima, fase bergua hiro. Kita bahas satu persatu. Fase keyatiman. Kita ketahui bahwa sejak di dalam kandungan Muhammad sudah ditinggal wafat oleh sang ayah tercinta, yaitu Abdullah. Begitu juga menginjak usia 6 tahun, Muhammad sudah ditinggal oleh ibu tercintanya, yaitu Aminah. Jadi kondisi usia yang masih membutuhkan kasih sayang, Muhammad ditinggal meninggal bapak atau ibunya, sehingga dalam kondisi yatim piatu. Dalam fase itulah yang diambil hikmah adalah, sebagaimana kita ketahui, yang saat itu anak-anak sebayanya penuh kasih sayang dari orang tuanya, dari ibunya, dari bapaknya. Namun Muhammad dalam kondisi yang yatim piatu. Hikmahnya, dengan fase keyatiman, maka Muhammad yang kelak menjadi seorang Rasul adalah pertama, akan menjadi pribadi yang tahan banting untuk menghadapi kehidupan kelak. Tidak mudah lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan. Jadi akan menjadi kader yang berkualitas. Kedua, akan menjadi pribadi yang mandiri, tidak mudah tergantung pada orang lain karena sudah terkondisi sejak awal, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi pribadi yang mandiri. Sebaya anaknya masih merajuk, minta disuapi, tapi Muhammad menjadi pribadi agung yang mandiri. Berikutnya adalah menjadi pribadi yang sensitif, mudah tanggap terhadap keadaan. Tidak cuek, tidak acuh tak acuh.
Fase berikutnya adalah fase menggembala. Bagaimana kita ketahui bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah fase menjadi tukang angon, menjadi tukang menggembala, menggembalakan domba, menggembalakan kambing orang-orang Arab yang ketika itu mempunyai ternak yang sangat banyak. Dari fase menggembala inilah Muhammad belajar kepemimpinan. Bagaimana kelak ketika menjadi seorang pemimpin sudah siap, sebagaimana menggembala domba harus penuh kasih sayang, harus penuh percaya diri, dan apabila ada domba yang bertengkar maka harus bisa mendamaikan. Fase berikutnya adalah fase berdagang. Sebagaimana dalam sirah disebutkan, Abu Thalib pamannya pernah mengajak Muhammad untuk berdagang ke Syam. Dan juga begitu menginjak remaja, Muhammad sudah dibekali dengan ilmu berdagang yang pada prinsipnya adalah kejujuran. Kejujuran di dalam perdagangannya bisa dipercaya dan amanah sehingga mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin. Kita ketahui bahwa Muhammad pernah menjajakan atau membawa dagangan orang janda kaya raya yang kelak menjadi istrinya, yaitu Khadijah. Ketika membawa dagangan Khadijah, laris manis, segera habis. Karena bahwa orang-orang Arab, ya, umat percaya bahwa Muhammad adalah pribadi yang bisa dipercaya. Begitu seterusnya, fase berikutnya adalah fase berkhadijah. Muhammad mengadakan pernikahan dengan seorang janda, yaitu Khadijah, yang ketika itu sudah menjanda 2 kali. Tapi atas izin Allah, atas kehendak Allah, usia Muhammad 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Bahwa walaupun Muhammad seorang bangsawan, seorang yang gagah, seorang yang ganteng, tapi nikah dengan seorang janda pun dia lakoni demi misi yang dibawa. Dengan itulah memang yang diambil hikmah dengan berkeluarga, menyempurnakan separuh dari agama. Setelah berkeluarga, setelah nikah, jadi bahwa melaksanakan separuh dari agama. Yang keempat adalah fase bergua Hira. Walaupun sebenarnya sudah cukup bahagia, cukup tenang dalam berkeluarga dengan istri tercintanya, yaitu Khadijah, tapi Muhammad melihat kondisi sekelilingnya, kondisi lingkungannya yang masih dalam kondisi penuh kemaksiatan, penuh dengan dosa, tidak tega. Maka Muhammad mengadakan uslah, mengadakan perenungan di Gua Hira selama kurang lebih 5 tahun, pulang pergi ke Gua Hira untuk menyadap ilham Allah. Inilah yang dilakukan dengan sabar, dengan penuh kecintaan. Khadijah menyiapkan bekal suami tercintanya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika menginjak usia 40 tahun, ketika di Gua Hira turunlah wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, dengan bergetar, dengan penuh nervous, dengan penuh
kegalauan jiwa, Muhammad menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka segeralah dengan nada, dengan kondisi yang bergetar, dengan kondisi yang penuh dengan kekhawatiran, Muhammad pulang ke rumah kepada istri tercintanya. Maka Khadijah bertanya, apa yang terjadi ya suamiku? Ya, Muhammad minta diselimuti oleh istrinya, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, karena terjadi dengan demam yang sangat pada diri Muhammad ketika itu. Inilah sepenggal perjalanan pria agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita ambil hikmahnya, hikmah perjalanan sebelum menerima wahyu, yaitu yang disebut sistem pendidikan pra wahyu yang digagas oleh Allahyarham Ustadz Abdullah Said, pendiri Hidayatullah. Mohon maaf, adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.